my channel. This is Divile. Oke, di sini saya mau ngajarin gimana teman-teman untuk teman-teman yang pemula untuk belajar Microsoft Excel. Nah, ketika teman-teman mengerjakan Microsoft Excel ini, teman-teman bakal sering menemukan simbol yang seperti ini, kotak berwarna hijau itu adalah Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman bakal belajar apa aja sih komponen yang ada di dalam Microsoft Excel. Sebelum kita mempelajari bagaimana kita mengerjakan soal Excel, lebih baik kita mengenal dulu komponen-komponen di dalamnya, oke? Nah, ini adalah menu tampilan Excel 2013. Kemudian di dalamnya itu ada toolbar-toolbar. Toolbar-toolbar ini yang akan memberikan komen atau instruksi untuk hal-hal yang akan kita kerjakan ke depannya. Tampilan secara umumnya itu seperti ini ya. Jadi ada toolbar, kemudian ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Di dalamnya itu ada panduan-panduan atau menu-menu yang akan kita pilih nanti ketika kita melakukan pembuatan file Excel tersebut. Kemudian nanti kita juga akan bertemu dengan data raw-nya. Jadi data raw-nya Excel ini digunakan khusus untuk angka. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan yang berupa huruf, saya sarankan mengerjakannya itu pakai Microsoft Word. Di sini teman-teman akan ketemu dengan tombol ini, namanya file, yang kita sebut sebagai office button. Nah, jadi tombol ini berisi perintah standar untuk menjalankan Excel. Jika diklik, itu akan muncul opsi seperti contoh berikut ini. Jadi di sini nanti ada info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account, option. Enggak semua office button ini akan kita gunakan. Jadi nanti yang paling sering teman-teman gunakan itu adalah new, atau perintah standarnya teman-teman bisa pakai, kalau saya biasanya pakai tekan Ctrl baru N. Jadi Ctrl N. Kemudian teman-teman juga bisa save file di sini. Jadi nanti ada file itu mau dikasih nama apa. Kemudian itulah yang namanya judul atau title dokumen ya. Kemudian teman-teman mau ngeprint, kalau mau ngeprint juga bisa dari sini asal sudah terhubung dengan printernya ya. Kemudian kita masuk lagi ke komponen yang lainnya. Di sini nggak saya bahas semuanya, nanti akan kita pergunakan saat kita mau makai aja, itu akan kita sambil jalan ya. Kemudian ini komponen-komponen Excel, ada Quick Access Toolbar. Kalau di yang tadi itu ada di bagian atasnya ya. Nah, ini jalan pintas untuk perintah tertentu. Jika ingin memunculkan jalan pintas, teman-teman bisa klik tombol yang ini. Klik tombol ada garis, kemudian ada tanda panah ke bawah. Kemudian klik more commands. Kemudian nanti di situ teman-teman bisa muncul apa aja yang diperlukan. Nah, ini adalah judul dokumen. Judul dokumen ini yang kita sedang kerjakan. Setelah disimpan, maka file itu akan terekam dengan judul tersebut. Nah, ini gambaran Microsoft Excel yang secara umum biasa kita lihat ya. Kemudian, teman-teman jika ingin menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa masuk di bagian most use. Kalau misalnya udah sering pakai, itu akan muncul di atasnya most use. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang menggunakan,
maka teman-teman bisa pilih di bagian bawahnya, itu ada Microsoft Office 2013, itu diklik kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mouse, itu klik kiri. Kemudian nanti muncul simbol yang tadi saya tunjukkan, itu Excel 2013. Nah, itu teman-teman langsung klik aja. Atau kalau mau lebih simpel lagi, teman-teman bisa ketik di type here to search. Misalnya teman-teman ketik di situ Excel. Nah, dia akan muncul di pencarian. Nah, cari Microsoft Excel yang 2013 ini, kemudian diklik. Pilih yang blank workbook. Nah, di sini kita udah masuk di Microsoft Excel. Jadi ini tampilannya ya, teman-teman. Seperti yang saya bilang, ini tadi Office button. Nah, di sini kita bisa ngelihat infonya. Misalnya dokumen itu kapan dibuat, terus versinya berapa, kemudian protect workbooknya juga bisa di sini. Kemudian eh kalau teman-teman udah membuka Excel, teman-teman mau buka Excel baru lagi, teman-teman bisa klik langsung di sini di blank workbook. Usahakan file yang sebelumnya itu sudah diberi judul. Atau teman-teman ketika mau membuka file yang sudah existing, bisa buka lewat open. Nah, jadi teman-teman misalnya aja nih ya, teman-teman mau buka di sini filenya. Kemudian ketika teman-teman mau save data itu di bagian ini, kemudian teman-teman bisa pilih di mana tempat penyimpanan yang akan teman-teman simpan. Kemudian ini print, hubungkan dulu dengan printernya. Kemudian share, ini kalau mau mengajak seseorang untuk berbagi dalam cloud. Kemudian ini export data. Jadi ketika teman-teman mau buat PDF XPF-nya ya. Kemudian ini untuk close, ketika teman-teman mau close file. Nah, jadi dia close seperti ini. Jadi ini kita coba buka lagi, new blank workbook. Oke. Kemudian di sini home, itu toolbar home. Jadi di menu-menunya ini ada opsi seperti cut, copy, format painter, dan lain sebagainya ya. Nanti sambil belajar kita akan mengenalkan ke teman-teman apa aja itu ya, sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ada banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulis, bisa pemilihan fontnya di bagian berikut. Terus kalau mau dipertebal, kemudian mau di italic, kemudian di underline. Bold, italic ini maksudnya huruf yang dimiringin, kemudian U ini artinya underline, artinya huruf diberi garis bawah. Kemudian ada juga menu yaitu insert. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan sesuai kebutuhan juga, ada smart art kalau mau masukin huruf-huruf yang dihias gitu ya secara visual. Kemudian ada shape atau bentuk. Kemudian ada juga tabel atau chart yang teman-teman mau masukkan. Kemudian juga ada hyperlink. Hyperlink ini untuk menghubungkan antara satu file dengan file yang lainnya. Jadi kalau teman-teman malas ribut, misalnya malas klik, nah di sini nanti ya. Kemudian ini text box. Jadi nanti misalnya kita buat satu shape. Nah, shape-nya itu bisa ditambahkan text box dengan cara mengklik menu berikut ini. Kemudian header dan footer itu kalau teman-teman mau buat header dan footer. Insert word art, kemudian itu ada signature line, kemudian ini object, kemudian equation, simbol. Nah, jadi equation ini biasanya kita pergunakan kalau misalnya teman-teman mau masukkan rumusnya ya. Masukkan rumusnya sama kalau di Word
Word juga ada yang namanya equation, dan di Excel juga ada yang namanya equation. Kemudian ini simbolnya. Jadi kalau misalnya tidak ada di keyboard, teman-teman bisa cari simbolnya itu di dalam simbol. Page layout, di sini ini adalah penempatan bagaimana layoutnya yang mau kita buat nanti. Jadi halamannya itu seperti apa maunya teman-teman semua. Ada temanya, kemudian ada colornya, font, efek, kemudian ada margin. Ini untuk margins ini dia penentuan ketika teman-teman nanti pada saat ngeprint, kemudian pada saat penulisan itu biar sejajar. Nah, di sini tempat pengaturannya. Kemudian ini orientation. Orientation ini di sini penentuan apakah halamannya mau dibikin secara portrait atau landscape. Kemudian size. Size di sini bisa penentuan kertasnya ya. Jadi kertasnya itu ada yang A5, A4, B5, A3, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kemudian print area. Print set area ini artinya saat teman-teman mau menentukan halaman bagian mana yang mau di-print. Ada juga background, break, kemudian print titles, kemudian ada juga penentuan jarak jarak antar hurufnya, kemudian atau ketempatan ketinggiannya itu juga bisa ditentukan di sini. Atau teman-teman juga kalau mau bisa klik kanan, kemudian teman-teman pakai cara format cell bisa juga, atau teman-teman klik langsung di bagian kirinya itu juga bisa. Oke, ini grup. Nanti kalau misalnya udah ada isinya ya, baru kita bisa grup. Rotate juga. Kalau udah ada isiannya baru kita bisa. Formula di sini formula. Sebenarnya ini lebih main ke rumus. Jadi nanti kalau rumus kita bisa pilih mau pakai rumus yang di sini, atau kalau teman-teman udah hafal rumusnya, teman-teman nggak perlu lagi masuk ke bagian sini. Jadi teman-teman langsung aja cek dan cek, langsung masukkan aja rumusnya, kemudian cek, oh ya begini ternyata. Data, di sini data itu yang paling sering kita pakai adalah sort, refresh all, kemudian filter, flash, duplikat, kemudian data validation bisa sering dipakai. What if analysis, saya kebetulan sering menggunakan ini untuk iterasi. Kemudian group and group itu juga bisa sering dipakai. Kemudian spelling ini untuk pengejaan kalau misalnya ada salah-salah pengejaan ya. Kemudian untuk protect sheet ini untuk melindungi sheet yang udah kita buat. Kemudian protect book, share book, kemudian protect and share workbook, jadi bisa pemakaian bersama. Kemudian untuk view, jadi di sini nanti tampilannya teman-teman bisa atur mau normal, page break, preview, atau page layout, custom view. Di sini juga bisa disetting lewat sini ya, lewat bawah ya. Kemudian di sini bisa disusun bersama, jadi bisa disusun beberapa panel gitu ya. Kemudian freeze paint ini biasanya kalau kita pakai itu ketika data itu ada banyak sekali, jadi mau nggak mau kita harus pakai freeze paint. Nah, tujuannya seperti ini ya, dimana kita meletakkan dia maka akan jadi terbagi seperti ini. Nah, jadi misalnya kalau kita kolomnya itu sampai 1000-an, mau nggak mau kan daripada kita bingung terus ngelihat judulnya ke atas, apa tadi judul sheetnya ya, judul sheet yang di atas ini, akhirnya lebih baik kita pakai freeze